Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Rabiullah with student ID 2521057, and today I'm gonna teach you about a punctuation, atau dalam bahasa Indonesia yaitu tanda baca. Jadi dalam penulisan bahasa Inggris ada beberapa tanda baca seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Nah, setiap tanda baca itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. So today I'll explain about the function of each punctuation in English. So let's start with the first punctuation, which is period. So a period is used at the end of a statement or a sentence. Jadi sama seperti titik dalam bahasa Indonesia, period digunakan untuk mengakhiri sebuah statement atau sebuah kalimat yang sempurna. For example, today I learned how to use a period in a sentence. Then you put period in there. Jadi fungsinya atau period ini adalah versi bahasa Inggrisnya dari titik kalau dalam bahasa Indonesia. So, next one is exclamation mark. So, an exclamation mark is used to show excitement or emphasize at the end of a statement. Jadi, exclamation mark ini istilahnya adalah tanda seru. Tanda seru atau exclamation mark ini digunakan untuk menunjukkan betapa excited kita, betapa atau menunjukkan penekanan dalam kata yang kita tulis, dan itu digunakan juga di akhir sebuah statement. For example, I can believe how great of a day it is today, and then you put an exclamation mark at the end. Next one is a question mark. So pasti kalian udah tahu a question mark itu adalah sebuah tanda tanya, and it used at the end of a question. Jadi tanda tanya digunakan pada akhir sebuah kalimat tanya tentunya. For example, can you help me carry a book? Bisakah kalian membantuku untuk membawa buku? Dan pada akhir statement itu kita tambahkan tanda tanya agar menunjukkan bahwa kalimat yang kita buat itu sebuah kalimat pertanyaan. Then the next one is commas. Koma itu sama seperti di dalam bahasa Indonesia, it's used to separate phrases or items in a list. Jadi koma di dalam bahasa Inggris sama dengan di dalam bahasa Indonesia digunakan untuk memisah-misahkan beberapa frasa atau item dalam urutan. For example, I need to buy an apple, commas, a banana, commas, and an orange. Dan jangan lupa gunakan period di akhir kalimat. The next one is semicolon. So, semicolon is used to join two independent clauses that are closely related. Jadi semicolon ini fungsinya di antara titik dan koma. Jadi ketika dua independent clauses dijadikan ada berdekatan, dan kita bisa untuk menghentikan ataupun bisa langsung saja lanjut. Jadi kita bingung antara kita mau gunakan period or comma, kita bisa menggunakan semicolon. For example, Melissa went to the library to study, semicolon, it was the only place quiet enough for her to study. Jadi semicolon di sini digunakan untuk memisahkan dua independent clause, dan fungsinya adalah untuk untuk menunjukkan perbedaan antara satu independent clause dan satu yang lain. Namun semicolon ini hakikatnya sama dengan titik atau sama dengan koma. For the next punctuation is ellipsis. Ellipsis ini bentuknya titik, 3 titik, and it used to indicate pause or trailing off of a thought. Jadi ellipsis ini biasanya
sering kita jumpai di dalam sebuah teks narasi atau teks dialog, yang mana karakternya itu agak berpikir atau agak menjeda kalimat yang ia ungkapkan. For example, weeks later, ellipsis, I finally found my missing shoe. Jadi ellipsis ini adalah tanda jeda. Next punctuation is a quotation mark atau tanda kutip. Of course, a quotation mark is used to mark the beginning and end of a quote or to show speech used in sentence. Jadi tanda kutip ini tentunya untuk mengutip sebuah kalimat yang diucapkan oleh seseorang atau kutipan dari seseorang di dalam sebuah kalimat. Dan quotation mark ini digunakan berpasangan di depan kalimat dan di akhir kalimat. For example, quotation mark, I'm excited to go to the zoo this weekend. Dan akhiri juga dengan quotation mark, kemudian baru lanjutkan dengan exclaim Molly. Jadi quotation mark ini adalah menunjukkan bahwa kalimat yang ada di dalam tanda kutip itu adalah kutipan atau ucapan dari seseorang. Then the next punctuation is apostrophe. An apostrophe is used to show possession. Jadi apostrophe ini gunanya untuk menunjukkan kepemilikan seseorang. For example, Jonas with an apostrophe. Jonas' new box of marker had 50 different color. Jadi di sini apostrof di sini menunjukkan bahwa new box of markers di sini milik Jonas. Jadi Jonas new box of markers. Seperti itu. Dan next punctuation is a colon. Colon mirip dengan semicolon, tapi bedanya adalah colon is used to introduce group of word in a series or introduce a quote. Jadi colon ini walaupun bentuknya mirip dengan semicolon tapi fungsinya berbeda. Colon ini digunakan untuk memulai sebuah runtutan atau urutan-urutan atau list dari beberapa kata, atau juga digunakan untuk membuka sebuah quote. For example, Frank was going to buy 3 things, and then you put a colon in it, then you explain what the 3 things that Frank wanna buy. For example, Frank was going to buy 3 things, colon, a lamp, a couch, and a book. Jadi colon di sini digunakan untuk menunjukkan 3 benda yang ingin dibeli oleh Frank. Dan mungkin itu saja beberapa punctuation yang bisa saya sampaikan. So I hope you understand with my explanation. And di sini saya punya sebuah media pembelajaran yang bisa kita gunakan di dalam kelas untuk belajar punctuation. Di sini adalah medianya yaitu sebuah poster interaktif tentang punctuation. Di sini ada beberapa simbol-simbol punctuation yang sudah kita pelajari, dan di baliknya ada penjelasan dan juga example dari masing-masing punctuation tersebut. Jadi salah satu media pembelajaran seperti ini adalah salah satu yang bisa berpengaruh dalam pembelajaran kita agar pembelajaran lebih mudah dipahami dan lebih menyenangkan. So, I think that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.